Kesultanan Guatalo. Guatalo yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Nusantara pun tidak lepas dari incaran VOC. Pada masa awal-awal Sultan Alaluddin berkuasa, utusan VOC datang ke Guatalo untuk meminta hak monopoli perdagangan, namun Sultan Alaluddin tentu saja menolak permintaan tersebut. Meskipun gagal melaksanakan misinya di Guatalo, namun VOC belum berani melakukan serangan terbuka. Sultan Alaluddin memiliki sikap yang sangat terbuka bagi seluruh pendatang dari seluruh dunia. Permintaan orang-orang Eropa untuk membangun gereja dikabulkan oleh Sultan Alaluddin. Bahkan gereja pertama di Makassar masih ada sampai sekarang. Pada 16 Juni 1639 Sultan Alaluddin tutup usia. Setelah wafat Sultan Alaluddin mendapatkan gelar Tumanenggala, yang artinya meninggal dalam kebesaran kekuasaannya, dan Tumari Agamana yang artinya meninggal dalam agama. Tahta Guatalo kemudian dilanjutkan oleh Sultan Malikus Said. Sebagai pendahulunya, Sultan Malikus Said juga bersikap keras terhadap VOC. Pada masa Sultan Malikus Said, Guatalo berhasil memperluas wilayahnya hingga Borneo. Sultan Malikus Said bertahta hingga wafatnya pada tanggal 1653. Sepeninggalannya, putra mahkota Ibarasi Daeng Hikmat Awam melanjutkan kepemimpinan Guatalo. Putra mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Hasanuddin. Ketika Sultan Hasanuddin naik tahta, VOC berhasil menguasai sebagian jazirah Maluku setelah menyingkirkan Portugis. Situasi politik dan militer di perairan Sulawesi dan Maluku semakin memanas. Seiring kompetensi Guatalo dan VOC berebut perairan Nusantara Timur, Sultan Hasanuddin yang sudah lama gerah dan dengan tingkahnya bangsa Eropa terus memperkuat armada perang. VOC selama puluhan tahun tidak berani mengusir Guatalo. Kekuatan militer dan para panglima perang Guatalo yang sangat cakap, VOC memilih menghadapi Portugis di Maluku. VOC bukan hanya gagal memonopoli perdagangan di Sulawesi. Bantuan militer Guatalo ke Maluku bagian selatan membuat VOC kesulitan menguasai wilayah tersebut. Tahun 1660, ketika ketegangan Guatalo dan VOC semakin meningkat, kejadian tak terduga muncul dengan adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Agung Paraka. Seorang bangsawan dari Bone, Sultan Hasanuddin segera menyudahi pemberontakan itu dengan mengirimkan pasukan. Agung Paraka kemudian meminta perlindungan kepada VOC. Bahkan VOC mengabulkan permohonan Agung Paraka beserta sisa pasukannya untuk tinggal di Batavia. Agung Paraka dan pasukannya membuat VOC memiliki sekutu baru dan penting untuk menginvasi Guatalo. Masih di tahun 1660, ketika kekuatan Guatalo berkurang, pemberontakan Agung Paraka, VOC mengirimkan 31 kapal perangnya untuk menyerang pelabuhan Samboung Poku. Serangan itu berhasil memaksa Sultan Hasanuddin membuat perjanjian damai dengan VOC pada Agustus hingga Desember. Perjanjian damai itu tidak redakan suasana, bahkan perlindungan VOC terhadap Agung Paraka membuat Sultan Hasanuddin semakin memperkuat armada militernya.